Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para insan media, saya akan menjelaskan tentang ledakan yang terjadi di Gudmurah, Paldam Jaya. Ledakan terjadi di gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi-munisi yang sudah expired, ya. Dan secara sistematis sebenarnya munisi-munisi tersebut akan diledakkan, ya, didisposal, namanya dipamempek, tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pukul 03.45 dini hari api sudah bisa dipadamkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pasca ledakan, Paldam Jaya dibantu oleh satuan Jihandak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga satuan teritorial sudah mendata dan mengecek ke pemukiman yang ada di sekitar ledakan, dan diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat. Ya. Pak, mau nanya Pak, Ya. kirim dari CNN. Kalau expired berarti amunisi itu ada jangka waktunya, dan jangka waktu itu sebenarnya berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, bukannya amunisi itu harus ada pemicu terbakarnya Pak, bukan gerakan atau guncangan seperti itu sehingga bisa meledak? Ya, amunisi yang sudah expired itu ada masa berlakunya, ya. Jadi biasanya maksimal itu 10 tahun dia, munisi MKK atau MKB namanya, munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar. Setelah dari satuan-satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa 10 tahun, dikumpulkan di Gudmurah yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut, apabila sudah ada hasil pemeriksaan tersebut akan diledakkan, didisposal. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua yang tadi, bukannya amunisi itu harus ada Ya. pemicu terbakarnya? Ya, memang kalau sudah expire itu relatif sensitif dia, ya, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP penggudakannya itu di bawah tanah, gitu ya. Jadi di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak, ya. Itu SOP kita di penyimpanannya di bawah tanah, kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat. Berarti bisa dikatakan penyebab ini gesekan itu? Bisa dari situ, ya. Sementara bisa dari itu salah satunya, ya. Tidak ada kecenderungan human error gitu ya Pak? Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu munisi tersebut labil, jadi di dalam tanah, gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya, masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut, ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi itu Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB, ya. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton hasilnya. Jadi makanya kan Kodam Jaya ada beberapa satuan, dari satuan-satuan tersebut munisi yang SOP-nya munisi yang sudah expired itu dikembalikan ke Kodam Paldam Jaya di Gudmurah ini, dikumpulkan untuk diperiksa lagi, diverifikasi, ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal, gitu. Disposalnya di Pamempek, kita punya tempat. Pak, Oke. untuk penyebutan selama ini, untuk supaya kejadian ke depan ini tidak berulang lagi, apa sih yang sudah dilakukan untuk dari pihak TNI supaya ke depan ini tidak terulang lagi?
Ya, kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah terkumpul akan secepatnya diperiksa dan didisposal, itu saja. Ya. Karena ini kan kita sedang menunggu tahap-tahap tadi itu. Ya. Tetapi sebelum waktunya disposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif tadi ya, si munisi tersebut. Pak, dengan kerugiannya berapa? Misalkan ada. Yang tadi itu 65 ton ya, 65 ton sisa pengembalian dari satuan-satuan. Termasuk temuan. Coba ya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kan tadi dikatakan kalau tim Jihandak juga tengah menyisir ke rumah warga yang terdampak. Nah, sejauh ini apakah sudah ditemukan beberapa proyektil atau granat? Kan semalam juga viral ada granat gitu. Ya, ada serpihan-serpihan longsong dan sudah aparat teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa serpihan tersebut, dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Jenderal, untuk korban apakah sudah ada? Tidak ada korban. Karena memang jauh dari pemukiman masyarakat. Baik dari anggota TNI maupun masyarakat? Tidak ada. Tadi kan dibilang sebelum dimusnahkan sudah meledak ya Pak. Nah ini rencana awalnya memang dimusnahkannya kapan, itu udah ada jadwal? Kita masih tahap pemeriksaan, verifikasi tingkat pusat. Nanti apabila sudah diputuskan oleh Pangdam Jaya, baru kita disposal. Pak, untuk tadi kan sudah disebutkan dugaan penyebab dan lain-lain. Nah, investigasi ini dari Bapak Panglima bakal dilakukan sampai kapan, Pak? Ya, secepatnya. Kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di TKP. Sudah dibentuk. Ya. Melibatkan kepolisian juga atau ditangani Polda yang keseluruhan? Ya, kita ada polisi militer ya, kita libatkan. Sudah di tim investigasi sudah ada di lokasi dari malam. Izin Bapak menyambung pertanyaan yang tadi, sejauh ini sudah ada berapa titik Bapak yang melakukan penyisiran dari tim Jihandak sendiri di rumah-rumah warga? Di seluruh wilayah di sekitar gudang, radius 2 km. Kan ada beberapa rumah yang terdampak itu nanti dikasih ganti rugi atau apa? Karena ada beberapa yang sampai lumayan. Ya, tentunya nanti makanya kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial. Sekarang sudah bekerja, nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti ya. Pak, dari Pak Presiden Jokowi apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya dan lain-lain? Ya, agar segera diselesaikan, apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Terima kasih. Pak, satu lagi ada Pak, apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP di gudang-gudang peluru? Ya, tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi ya, Kita akan lebih apabila munisi sudah terkumpul sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal. Khusus yang amunisi yang expired itu apakah ada penambahan misalnya pendingin atau sprinkle water gitu Pak? Di dalam penggudangan itu tidak ada listrik, jadi memang steril, jadi tidak ada kelistrikan, tidak ada, karena itu memang sangat sensitif ya. Tidak ada treatment khusus untuk yang expired itu ya Pak ya? Di gudang? Tidak ada. Jadi memang dia tertutup, rapat, dan di bunker. Memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi, makanya kita buatnya di bunker di bawah tanah dan pakai tanggul sehingga aman kalau meledak. Terima kasih.